Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bu Eli. Mata pelajaran geografi. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah flora fauna, yaitu tentang apa kemarin tuh, penghambat atau faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia, begitu juga di Indonesia gitu. Kemudian yang akan sekarang kita bahas yaitu persebaran flora fauna di setiap daerahnya. Jadi kita sambung dari pelajaran, dari materi yang kemarin kita lanjut ke materi yang sekarang, dengan tujuan kenapa kita harus mempelajari persebaran flora fauna tersebut. Nah, kita akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin dari flora fauna tersebut supaya tetap ada untuk dia hari sekarang, hari besok, hari lusa, dan seterusnya. Tetap flora dan fauna itu bisa dimanfaatkan oleh kita semua, tidak musnah begitu saja. Kemarin kita sudah tahu bagaimana penghambatnya apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk persebarannya di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat apa saja yang ada di belahan permukaan bumi kita. Mari. Ya, baiklah, kita lihat ke layar sini ya. Kemarin juga sudah Ibu katakan bahwa flora fauna di permukaan bumi itu sangat dipengaruhi oleh iklim, tanah, topografi, kelembaban udara, dan tentunya kesediaan air yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan faunanya. Nah, sekarang kita lihat di belahan permukaan bumi, persebarannya itu yang tadi dikatakan dengan berbagai macam pengaruh, kita bagi menjadi beberapa kawasan atau beberapa golongan. Ini untuk memudahkan kita untuk menghafalnya, yaitu ada yang disebut dengan kawasan Nearktik, Neotropik, Australia, Oriental, Palearktik, dan Ethiopia. Kemudian kita lihat satu persatu dari contoh apa saja atau hewan apa saja yang ada di bagian-bagian yang tadi Ibu sebutkan. Kita lihat yang pertama, Palearktik. Palearktik, apa saja yang ada di daerah sini? Nah, persebarannya itu meliputi di mana saja. Nah, kita lihat persebarannya ada di Himalaya ke arah utara, Eropa dan Afrika Utara. Jenis faunanya tikus, bison, karibau, reptil, panda, beruang, dan kucing kutub. Nah, ini contoh-contoh dari daerah tadi ya. Nih, kelinci, lihat. Ini beruang kutub, karibau, bison, kucing kutub. Ini panda. Kita lihat yang ke nomor bagian 2-nya, yaitu Ethiopian. Daerah mana saja yang meliputi persebarannya? Nah, ini dia, Afrika sebelah selatan Sahara, Arab, dan Madagaskar.
Jenis faunanya: zebra, unta, jerapah, singa, badak Afrika, antelop, tapir, dan lain-lain. Nih contoh-contohnya. Nah, ini si raja hutan kalau di kita. Antelop seperti apa coba ya? Nah, zebra kayak kuda cuman belang-belang. Nih Neil yang terkenal dengan kudanya, Citax. Lanjut ke yang oriental, yaitu nomor 3-nya. Nah, persebarannya yaitu meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk Indonesia bagian barat. Faunanya meliputi harimau, gajah, gibbon, orangutan, badak bercula 1 dan bercula 2, menjangan, antelop, tapir, dan lain-lain. Apa saja berikutnya tapi sebelumnya kita lihat dulu dari jenis-jenis hewan tersebut. Pasti udah pada tahu nih. Nih ya, di Sumatera nih. Ini juga di bagian tengahnya. Lanjut yang keempatnya, Australian. Daerah mana saja? Australia pasti. Selandia Baru atau New Zealand, Papua, Maluku, dan pulau-pulau sekitar Pasifik. Faunanya kanguru, cendrawasih, terenggiling, kasuari, kakatua, kura-kura, serta buaya. Nih gambar-gambarnya bagaimana? Nah, merak juga masuk, cendrawasih, kura-kura, terenggiling, kanguru. Dan yang kelima, Nearctic. Daerahnya meliputi Amerika Utara dan Greenland. Jenisnya khas daerah ini adalah kalkun, muskox, salamander, bison, karibau. Nih kalkun dan bison. Nah, ini kayak kadal, ini salamander. Nih jenisnya. Yang berikutnya, neotrofikal. Di mana saja? Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Apa saja jenisnya? Fauna khas daerah ini adalah ilama, menjangan, antelop, babi, kuda, terenggiling. Ini ilama, lehernya panjang, hampir sama dengan domba, tapi bukan domba, beda dikit ya. Kemudian terenggiling, ini apa tadi? Nah, itu persebaran flora fauna di dunia. Nanti kita lanjut lagi persebaran flora fauna khusus di Indonesia. Bagaimana? Sudah paham? Bagaimana? Sudah paham? Pasti paham ya, mudah. Kalau kita mencerna, kemudian melihat, dan tentunya kita sambil membayangkan bagaimana kehidupan mereka itu di belahan-belahan bumi yang dipengaruhi oleh diantaranya tadi faktor alam. Nah, oleh karena itu persebarannya tidak sama. Dan tadi Ibu sudah memberikan contoh gambar, paling tidak kita mengingat. Bagusnya nanti
mencari kembali dari tidak hanya gambar saja, tetapi berbentuk video-video yang berkaitan dengan flora fauna di dunia, supaya kita akan lebih mengenal lagi dan lebih mengingat lagi. Oke, siap untuk memahami dan mengerti, juga menjaga dan memanfaatkan mereka sebaik mungkin supaya tetap flora fauna itu sampai turunan kita itu tahu, tidak hanya gambarnya saja. Ya, itu saja Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.